Dimulai dari mana ya? Gue cuma anak pertama dari 3 bersaudara, yang sekarang punya kehidupan biasa aja. Tinggal sendiri di luar negeri, gak bikin gue sebagai pribadi yang membanggakan diri sendiri. Pertama, iya, gue seneng karena bisa punya pengalaman, bahkan lebih dari yang gue harapkan. Tapi, pengalaman ini juga yang bikin gue sadar bahwa hidup di belahan dunia manapun, salah satunya adalah tentang bertahan. Gue dulunya kuliah dari jurusan akuntansi di sekolah tinggi ternama di Indonesia. Padahal, dulu gue dari jurusan bahasa waktu SMA. Definisi apa yang mau gue raih? Usaha gue gak mengkhianati hasil. Definisi ilmu itu gak ada yang sia-sia. Di lingkungan keluarga dan teman yang tentunya harmonis, dengan drama kecil, hidup gue saat itu adalah sesuatu yang memang gue harapkan. I couldn't ask more, but I want to be better. Hingga akhirnya, beberapa hal direnggut dari gue. Rasanya kayak sekejap, baru sebentar gue bahagia. Seakan gue gak layak untuk bahagia. Bapak gue yang selalu ngasih ilmu ke gue lewat cara dia, jatuh sakit, sampai gak bisa kerja. Bahkan di awal, beliau lupa dengan keluarganya. Dan saat itu, gue lagi kuliah yang butuh biaya besar. Dan 2 adik yang akan kuliah kurang dari 4 tahun. Yes, you guys are right. Alasan terbesar gue merantau karena mau merubah nasib. I thought I was strong, but I guess I was wrong. Gue terpaksa berhenti dari kuliah yang udah 1/4 jalan, nyari kerja sambilan dan bantu ibu gue di rumah. Gue memang kehilangan waktu untuk bersenang-senang, tapi ngeliat bapak yang setiap hari banting tulang, gue langsung gerak untuk bantu sebagai anak pertama. I'm doing my best, and it has never been easy. I was lost. Gue mulai kehilangan harapan yang sebenarnya gue butuhin saat itu. Menguatkan orang lain itu lebih mudah daripada menguatkan diri sendiri. Gue memang beruntung. Di saat gue lagi terpuruk, gue ketemu teman yang bantuin gue, bahkan keluarga gue. He's been there since day one. So I take the chance when he asked to move across the country. Gue kerja, gue jadi sukarelawan, gue tetap mau lanjut kuliah, walaupun gak mudah. My body and my mind need rest, and those are things that I need to sacrifice. Ninggalin keluarga dan kerabat di Indonesia, bikin gue sadar kalau gue belum sekuat yang gue kira. Seperti ninggalin kehidupan gue selama ini, untuk kehidupan yang baru, yang bahkan dimulai karena didesak oleh keadaan. Dan saat ini, sebagian anak muda melihat betapa suksesnya gue di umur sekarang, bisa hidup di luar negeri. Tanpa tahu motivasi gue memijakan kaki di sini, sampai di detik ini. I will survive. I thought I was gonna go back home with nothing. Fail to be a great sister for my siblings, and the most scariest thing, fail to be a helpful daughter for my parents. Yes, I was lucky. Because there is someone that helped me live here. But this is not about that. Mau gue hidup di luar negeri ataupun di dalam negeri, gue harus survive. Dan kalian juga. Bertahan bukan hanya cuma di saat kita jatuh, tapi juga ketika kita di atas untuk menjaga apa yang sudah kita punya. And my story still continues. Kehidupan gue bukan sebagai tolak ukur untuk kalian berpikir, apakah kalian udah cukup kuat, udah jadi anak yang baik, bahkan udah sukses di usia kalian saat ini. So when you guys are at your lowest, promise yourself,
to hold on to hope. You can't see hope, but you can feel it. Karena ketika kita mulai dewasa, menikmati itu hal yang sulit. Waktu itu jadi sedikit, tapi banyak yang ingin dicapai. Dan akhirnya menyesal setelah masanya habis. Fail or succeed, you already did something to move forward.